Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Jamaah salat zuhur sekalian zuhur Masjid Salahuddin yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat zuhur berjamaah dan kita sambung dengan kajian. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai bekal kita buat kehidupan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita akan mencoba sekali lagi untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran melalui media tema Al-Quran. Gimana kita mendekatkan diri? Nanti insya Allah di pertemuan yang selanjutnya kita akan coba narik hasil dari interaksi kita dengan Quran, kita tarik ke hadis. Hadisnya apa? Hadisnya yang kita baca, insya Allah nanti kan hadis utama Quran sudah selesai. Kita nariknya ke sini. Dan hadis zikir. Hadis zikir akan kurang bermakna kalau kita belum mengenal Allah secara lebih luas lagi. Ketika kita mengucapkan Allah, subhanallah, la ilaha illallah, hasbunallah, bismillah, tawakkaltu 'alallah, semua zikir-zikir itu maknanya akan kurang kalau kita belum mengenal Allah secara baik. Seperti apa? Seperti itu. Saya sering mengiaskan seperti ini. Kalau umpamanya ada di desa mana, kita bilang nih, nanti tempat ini akan dikunjungi oleh Pas-Pampres, akan disweeping oleh Pas-Pampres karena presiden mau datang. Bagi orang yang nggak kenal Pas-Pampres, itu apa sih Pas-Pampres? Kan mereka cari, atau akan diserang oleh NATO gitu. NATO. Mereka kan nggak takut Pak, karena nggak ngerti NATO itu apa. Kalau NATO sekarang mau diperiksa sama KPK, kalau orang nggak tahu KPK itu apa ya tenang-tenang aja. Atau BPK, tenang-tenang aja. Tapi orang yang tahu BPK, orang yang tahu KPK, mungkin ada sedikit khawatir, bingung dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan orang yang zikir. Kenapa kok ada orang zikir baca subhanallah nggak bermakna? Ada orang yang menyebut subhanallah sangat bermakna. Itu karena pengetahuan dia tentang Allah Subhanahu wa taala, terus keyakinan dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan coba mendekatkan diri ke sini tapi melalui pintu Quran dulu. Qurannya kayak gimana, baru nanti ke zikirnya. Di zikirnya kan nanti ini bisa dimiliki ya. Saya nawaitunya ini akan saya wakafkan. Saya akan wakafkan, yang mau taruh di Galaxy Tab-nya bisa, yang mau taruh di laptopnya juga bisa untuk membuka zikir ini, plus nanti zikirnya sendiri, kumpulan zikirnya, sehingga Bapak bisa berzikir di lewat Galaxy-nya atau lewat Android-nya. Baik. Di sini kita akan coba melihat Allah dalam konsep Al-Quran. Caranya kan udah ada 50 orang yang beli di sini, atau mungkin 75 atau sekitar itu, atau sampai 100 mungkin sudah pada diinstal di laptopnya. Jadi digalukan seperti ini. Mari kita lihat akidahnya. Ada Allah, malaikat, kitab suci, nabi dan rasul serta agama. Kita akan buka Allahnya. Siapa sih Allah? Kita lihat ketuhanan Allah dulu. Jangan langsung keesaannya, jangan langsung sifat-sifat Allah. Akan tadi lihat dulu ketuhanan Allah. Allah adalah Tuhan. Terus Allah Tuhannya siapa? Tanya kan gitu. Tuhan itu Tuhan manusia. Tuhan manusia doang atau Tuhan manusia dan lain-lainnya? Ternyata Allah adalah Tuhan seluruh sekalian alam. Jawabannya tinggal kita lihat. Allah adalah Tuhan
declare Allahu la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wallah di sini Dia adalah Tuhan. Sekarang kan di antara kita ada nggak yang mengaku Tuhan? Dulu kan zaman Fir'aun ada yang mengaku Tuhan. Ada di zaman tertentu juga ada yang mengaku Tuhan. Kalau dia mengaku Tuhan, kan harus ada Tuhannya siapa? Ya saya Tuhan kalian, kata Fir'aun kan gitu. Saya Tuhan kalian, Tuhan manusia. Tuhan manusia nanti kan ada persyaratannya Pak. Persyaratannya akan nyambung di kalau kamu Tuhan, buktikan. Nah Allah mengaku Tuhan, Allah akan membuktikan. Buktinya nanti kita akan melangkah pelan-pelan ke arah sana. Ini ketuhanan Allah dulu. Habis ketuhanan Allah, Allah itu Tuhan manusia. Ini termuat di ayat yang kita hafal semuanya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Terus Allah bukan Tuhan manusia, akan tapi itu bukan cuma Tuhan manusia, akan tapi juga Tuhan manusia dan terus sekalian alam. Kita bisa lihat ayatnya. Banyak banget ayatnya, kita bisa begini ayat yang paling kita hafal, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di ayat yang lainnya, ya, Tanzilun min Rabbil Alamin, wa ma tasyauna illa ayyasha'allah Rabbul Alamin. Ini Tuhan, Allah itu Tuhan seluruh sekalian alam. Baru kemudian kita lihat lagi, Tuhan berapa? Jangan-jangan kata orang lain Tuhan ada 3. Ya, Allah bilang Tuhan bukan ada 3. Tuhan itu satu. Kita lihat keesaan Allah. Allah adalah Tuhan yang satu. Allah adalah satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak mungkin 2. Orang Kristen bisa bilang 3, orang Hindu bisa bilang 4, orang yang lainnya bisa bilang lebih daripada itu. Kata Allah tidak mungkin adanya beberapa Tuhan, harus ada satu Tuhan, dan itu tidak lain kecuali Allah. Mana ungkapannya? Kita lihat sih. Tidak mungkin ada beberapa Tuhan. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah qulillah syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal Qur'an. Quran liunzirakum bihi wa man balagh. Mata saya udah ini. Ainakum tashhaduna anna Allaha ilaha ukhra qul la ashhad qul innama huwa ilahu wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun. Nanti ada banyak ayat yang di sini yang menunjukkan bahwa nggak mungkin ada Tuhan selain Allah, dan nggak mungkin Tuhan itu ada 2. Ini di udah kayak gitu. Tidak ada yang Tuhan, tidak juga ada dua Tuhan. Ini kan kelemahan orang ya. Ayatnya yang di mana kita bisa lihat di sini. Ketika innamal masih Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa aminu billahi wa rasulihi wa lam takunu salasa innahu khairul lakum innamallaha ilahun wahid. Subhanahu wa yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Ada ayat yang lain. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Ini dalilnya. Habis kayak gitu, Tuhan satu, jangan-jangan satu tapi punya anak, enggak. Tuhan tidak punya anak dan tidak juga diperanatkan. Jangan-jangan temannya Tuhan nggak punya teman. Ini kan ayatnya menunjukkan keesaan Allah. Habis keesaan Allah, apa yang kita harus ketahui kemudian? Kalau kita udah tahu bahwa Tuhan itu cuma satu dan Tuhan itu adalah Allah, ya kewajiban Tuhan, hak Tuhan adalah untuk disembah, kewajiban makhluk adalah untuk menyembah. Hanya Allah saja yang boleh disembah. Pengingkaran penyembahan selain Allah, larangan untuk menyekutukan Allah.
atau kayak gitu. Kenapa sih kita harus menyembah Allah? Allah yang nyiptain kita, Allah yang nyiptain kita. Nah sekarang orang yang mengaku sebagai Tuhan kan disuruh mengarahkan sini kan Pak. Habis pengakuan di sini, kalau ada orang atau sesuatu yang mengaku Tuhan selain Allah, suruh ngelamar sini sebagai pencipta bukan? Kan tantangannya Allah selalu mengatakan, kalau umpamanya jangankan sebagai pencipta, pindahin aja dah tuh. Melalui Musa kan disuruh pindahin doang kan Pak? Pindahin dari matahari dari terbit dari timur, pindahin dari terbitnya dari barat. Kan udah nggak bisa. Kalau emang bisa, matiin lagi, hidupin lagi orang yang sudah mati. Ternyata nggak bisa. Itu belum sampai menjadi pencipta. Itu baru cuma pindahin. Pindahin aja udah nggak mampu, apalagi menciptakan. Nah di sini Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Allah mencipta langit dan bumi. Lebih detail lagi, Allah menciptakan bumi dalam 2 hari. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Allah menciptakan buminya dalam 2 hari. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. 6 hari ini hitungannya gimana? 6 hari kali 24 jam atau 6 hari kali waktu yang Allah tentukan? Ini ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan 6 harinya itu harinya adalah 1 kali 24 jam. Ada yang mengatakan 1000 tahun. Ada yang mengatakan lebih daripada itu. Allah bukan cuma menciptakan alam, ada juga Allah lah yang menciptakan manusia. Terus Allah cara nyiptainnya kayak gimana? Allah cara nyiptainnya adalah idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Cuma kayak begitu doang. Dan ini Allah nyiptain benar-benar atau cuma iseng doang? Enggak. Allah nyiptain makhluknya dengan benar. Jangan dibilang gunung itu asal-asalan, jangan dibilang pohon di sini ada asal-asalan. Akan tapi semua yang diciptakan Allah pasti ada hikmahnya, pasti ada manfaatnya. Nah, ini kita bisa lihat lagi di sini. Semuanya jawabannya tinggal klik. Ini kita bisa baca satu-satu, bisa memperhatikan satu-satu sampai akhirnya iya ya. Kita akan mengatakan iya ya. Nah bisa nggak kita mengatakan iya ya? Nah kalau kita udah bisa mengatakan iya ya, berarti kita ada interaksi dengan Quran. Kan ini udah disusun secara sistemik. Kayak begini langkahnya satu demi satu sampai akhirnya kita mengatakan iya. Nah kalau kita udah sampai di sini, kita sambung lagi. Allah pencipta pemilik dan raja alam raya dan hari pembalasan. Dan itu kita lari lagi ke sifat-sifat Allah. Allah tuh kayak gimana sih sifatnya sih? Kita klik di sini, Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Yakin nggak kita Allah yang menghidupkan dan mematikan? Dan itu nyambung. Yang hidup dan mengurus terus-menerus. Allah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah berhenti, Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah ngantuk, Allah tidak pernah lalai. Buat apa ini kayak begini Pak? Buat apa? Nanti Pak, kita mau minta ya, mohon maaf saya mau ngurus pajak, saya mau bayar pajak 1 miliar. Kalau saya datang ke sini diterima kan benar diterima Pak. Padahal saya mau beli, apalagi saya mau lagi bayaran lebih, diterima, ya nggak diterima. Diterimanya di jam-jam kerja. Kalau kita mau minta kepada Allah, jam berapa bisanya? Kan jam berapa aja bisa. Kita mau sedekah karena Allah, sedekah jam berapa ya nggak bisa? Bapak mau sedekah jam 1 boleh, jam 12 malam boleh, jam berapa aja boleh. Ini arti terus menerus. Dan udah gitu, Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Ini yang pertama kenapa kayak gitu? Rata-rata kan kita takutnya mati. Kalau soal iman, soal ini kadang-kadang kita masih bisa mengelak dengan cara terdosa dan juga dapat dari tempat lain juga bisa. Nah, kalau yang matiin itu kita nggak bisa menghindar. Yang matiin kita, yang hidupin kita adalah Allah. Tarikannya kan sangat kuat nih kalau kita bisa berinteraksi dengan hal yang ini. Terus udah kayak gitu, ntar Allah lagi yang hidupin
kita sebagai permintaan Allah untuk kita mempertanggungjawabkannya. Ini konsep dasarnya. Tiga ini baru dari konsep kehidupannya. Rezeki kita tuh yang ngatur Allah, yang ngasih Allah. Walhasil hendaknya mintalah kepada yang pemberi rezeki, jangan minta kepada orang lain, jangan minta kepada siapa-siapa, minta rezeki kepada Allah. Nah, ini rata-rata orang kalau kita ngomongin soal rezeki, ini ya Pak ya, apa namanya, semangat gitu. Wah, ternyata di Quran Allah memberi rezeki banyak banget ayatnya. Kita mau tarik yang mana? Yang mana aja kita tarik. Allah memberi rezeki ini. Lamun karena ditabain yang enak lagi, yang mata saya bisa melihat lebih jelas Pak. Ulaika yu'tawna ajrahum marratain bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyiati wa ma razaqnahum yunfiqun. Di sini lebih jelas, innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa tahlukuna iska innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fa'tawu indallahi rizq. Sungguhnya kalau kita mentuhankan orang dan lain atau sesuatu yang lain, mereka nggak bisa ngapa-ngapain, mereka nggak bisa ngasih rezeki kepada kita. Yang bisa ngasih rezeki kita adalah Allah. Fa'tawu indallahi rizq. Kita minta rezeki kepada Allah aja. Wa'budu, sembahlah Dia. Wa'syukuru lahu. Habis itu bersyukurlah kepada Allah. Dan ilaihi turja'un. Kita bersyukur atau tak bersyukur, kita bakal balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini buat kita bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebagai makhluk yang hidup dan berinteraksi setiap harinya dengan kehidupan Jakarta yang seperti ini, kita sering kalah di masalah rezeki. Kita sering hilang di masalah rezeki. Masalah uang kita sering hilang. Supaya nggak hilang kayak gimana, mintanya kepada Allah. Kalau bapak merasa uangnya kurang, terus nggak mau melakukan sesuatu yang tidak halal, ya udah minta aja rezekinya dari Allah. Minta Allah yang tambahin rezeki kita. Bapak mau minta apaan? Bapak mau minta tanah, ya minta kepada Allah tanah. Bapak mau minta mobil, minta kepada Allah mobil. Soal itu teori doang, bukan teori Pak. Bukan teori. Caranya gampang gitu. Caranya gampang, yang paling gampang adalah angkat tangan. Minta kepada Allah dengan cara yang khusyuk dan dengan penuh keyakinan bahwa Allah adalah pemberi rezeki. Gak tahu, saya pernah ngusulin di sini, di jamaah di sini, untuk menguji keimanan. Saya ngusulin bapak cari durian montong, tapi jangan pakai duit. Gak tahu ada yang laksanain atau belum. Di masjid sini, saya pernah beberapa kali mengusulkan kepada jamaah untuk yang mau bapak mau apa? Bapak mau mobil, mungkin mobil geliat lah. Sekarang yang kecil dulu, mau durian montong. Kalau bapak coba angkat tangan, minta kepada Allah, ya Allah, saya udah berapa bulan nih gak makan durian montong, pengen banget durian montong, berilah saya rezeki durian montong. Itu bukan beri ya. Ya Allah, berikanlah saya, kasihlah duit saya untuk beli durian montong. Tak, ya Allah, berikanlah saya durian montong. Habis itu jajalin. Dalam satu hari ini habis bapak doa, datang nggak durian montongnya? Kalau datang berarti doanya makbul, berarti bapak tuh memang betul-betul doanya udah serius dan tingkatannya udah tawakalnya udah tinggi. Kalau belum berarti doanya belum serius. Doanya belum serius, tawakalnya belum tinggi. Itu durian montong. Kalau yang paling gampang lagi, jalan aja Pak. Jalan ke pasar mau apaan? Mau yang enak, bandeng presto. Bapak pengen makan bandeng presto, jalan aja. Ya. Tapi angkat tangan dulu, ya Allah. Sholat dulu, ya Allah, saya pengen banget makan bandeng presto. Ya Allah, berikanlah saya bandeng presto. Insya Allah jalan sampai pasar,
udah balik tanpa bawa barang ke itu, nggak usah pakai beli. Ya, benar, insya Allah benar Pak kalau umpamanya doa kita serius, Saya udah ngalamin banyak hal, termasuk kayak gini Pak. Saya ngeliat video saya di acara televisi, saya buka YouTube, saya lihat kok baju saya kayaknya kurang rapi ya. Emang dulu pernah ada yang Ustaz bajunya kurang rapi. Kan saya berprinsip saya nggak jualan baju. Kan ada banyak ustaz-ustaz yang bajunya kayak gitu. Saya nggak jualan baju, saya jualan ilmu. Karena yang saya tonjolkan adalah ilmunya, bukan bajunya. Saya juga nggak jualan tampang, karena tampang saya cuma begini doang, memang nggak bisa dipermak lagi, ya nggak ganteng gitu, begini aja. Saya jualan ilmu. Tapi nggak salah juga saya pikir ya, kalau baju saya rapian dikit. Enak deh kalau ada yang bawain baju. Kemarin saya punya baju itu Pak. Ada yang bawain baju, dia tukang baju Pak, tukang eksportir bahan. Ustaz, saya ngeliat Ustaz di TV, bajunya kayak begitu mulu. Ini saya bawain 2 setel buat Ustaz. Dan Pak, saya lagi bikin pesantren, pengen banget ini berdoa berkali-kali, doa depan laptop, depan komputer, ada tanah yang bagus, ya Allah, ini saya pengen yang ini. Alhamdulillah sekarang udah dapat tanah 2 hektar, ada yang bayarin, ada yang ngasih 500, ada yang ngasih 80, ada yang ngasih 50, ada yang ngasih 10. Insya Allah sebentar lagi udah cukup buat bayar 2,2 hektar atau 2 hektar tanah. Banyak banget hal-hal yang kejadian di mana kita lagi butuhkan, kita angkat tangan, Allah jadi. Yakinnya di mana? Yakinnya di sini. Kalau pakai Ustaz Yusuf, model Ustaz Yusuf, selawatin, istilahkan diselawatin, maksudnya selawat adalah doa ya, bukan selawatan ya kan, tapi doanya itu dengan baca Allahumma sholli ala Muhammad kita semakin dekat dengan Allah. Terus kita doa kita itulah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu tariknya ke sini ke rozak. Nah, nanti kalau kita rozak, itu jalannya ada aja Pak, Kalau model kayak saya dapat dikasih sumbangan oleh seorang dalam jumlah yang besar sekali. Dia sebenarnya nawaitnya bilang gini, Ustaz, saya nyumbang nih tanah saya sejuringan gini, saya kasih Ustaz. Harganya berapa aja, itu yang saya kasih. Di Megang Kuningan, tanah dia ada di sampingnya dikit, daerah Megang Kuningan. Ujungnya itu dijual harganya 11 juta. Tahun yang sama, tahun 2011, 11 juta. Terus geser lagi menjadi 15 juta. Terus terakhir tuh orang jual di situ 20 juta. Dia bertahan, pergi haji bareng saya, pulang haji, tanda tangan, harganya sudah 26,5 juta. 26,5 juta. Deal satu-satunya yang dibayar itu cuma dia doang. Nah, karena dia nawaitu yang ngasihnya adalah selonjoran kayak gini, ngasih sayanya kan aturannya jadi lebih besar. Hasilnya saya kepengen bikin pesantren, nyambung. Saya ngasih 500, saya dikasih 500 juta. Nah, 500 juta bukan buat saya pribadi, semuanya saya niatkan buat beli tanah untuk mendirikan pesantren. Nah, banyak orang-orang yang kayak begitu. Allah kasih rezekinya min haitsulah yang nasibnya tadi tuh. Contoh tanahnya harganya segitu Pak. Dalam 1 tahun tuh harganya bisa naik 2 kali lipat, bahkan lebih itu. Dari 10 atau 11 jadi 26,5. Kalau umpamanya Bapak kayak gimana surahnya? Siapa tahu rumah yang Bapak baru beli ada yang mau beli dengan harga yang bagus, atau kontrakannya Bapak punya kontrakan orang kontrak 1 tahun, tahu-tahu baru setengah tahun dia udah keluar, diminta nggak tagihan setengah tahunnya? Enggak. Kenapa Pak? Saya dapat promosi yang lebih tinggi. Ini rumahnya rumah apa namanya, rumah
kayak gitu, orang kita bilang rumah ASEAN kalau bahasa Betawinya, rumah yang bikin bawa berkah katanya gitu. Jadi saya nggak minta sebenarnya lagi. Ada nggak kayak gitu? Banyak orang yang kayak gitu, Pak. Asal kita minta sama Allah, kita serius, ada jalan yang Allah kasih. Kalau saya kayak Ustadz kayak saya minta sama Allah, saya nggak pernah minta sesuatu dari apa namanya yang menjual agama. Sekarang orang Pondok Indah minta saya rutin, di KPK juga saya rutin ngajar, di tempat-tempat yang elit juga saya jadi rutin ngajar, dan ketika ngajar di mana-mana saya nggak minta, mohon maaf ya, saya nggak jual tarif. Tapi tahu-tahu ada di satu tempat orang kasihnya lebih banget karena dia pengen sedekah. Tahu-tahu saya punya program yang katanya bagus, baru kenal dia udah ngasih dalam perubahan dalam jumlah yang besar. Dan ini bisa terjadi di kita semua. Kenapa kayak gitu? Karena Allah itu Tuhan kita semua, Pak. Allah bukan cuma Tuhannya Ustaz. Karena ada yang bilang, Ustaz, doanya mustajab, doanya dikabulkan oleh Allah. Allah mengabulkan doa bukan cuma doa Ustaz Tuhan, doa semua yang berdoa. Uni asal dilakukan dari Ustaz di situ. Tinggal kita minta ke Allah Subhanahu Wa Taala. Nih, Allah memberi rezeki. Terus udah kayak gitu, Allah mendengar kok. Doa kita didengar, doa kita diketahui, doa kita dilihat. Kita ngapain aja kita akan masuk kategori ini. Allah mendengar omongan kita, Allah mendengar permintaan kita, Allah mengetahui dan Allah melihat. Allah dan ketahui juga Allah Maha Lembut. Allah Maha mengetahui hal-hal yang gaib. Udah kayak gitu Allah Maha Kuasa. Allah Maha menentukan, Allah kuat dan perkasa. Allah Al-Azimul Hakim. Allah kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Banyak orang yang bilang, saya kan dulunya begini, dulunya kayak begini, saya sering melakukan hal kesalahan. Ini baca Pak, Allah menerima orang yang tobat. Kenapa kita nggak geser ke sini aja? Kan bisa nih. Pada hari ini juga nih, kalau ada yang kemarin kelakuannya kayak preman, bisa nggak dia berubah kelakuannya seperti orang yang soleh? Bisa. Kapan gesernya? Sekarang juga. Tinggal ngadep ke Allah, angkat tangan, ngadu, nyatakan taubat, selesai. Bergeser dia dari preman menjadi orang yang baik. Kenapa kayak gitu? Wah, Allah Maha menerima taubat. Kalau kita kan dengan manusia kan ribet ya Pak ya. Ribet. Kita sebagai pegawai umpamanya juga ribet banget urusannya. Harus ngajukan ke sini, ngajukan ke sana. Nanti kalau umpamanya dalam kasus harus pengadilan tinggi, harus ke MA, kasasi lagi, panjang ribet. Kalau Islam enggak, kalau Allah enggak. Perubahannya itu perubahan dari negatif ke positif dalam waktu yang sangat singkat kita bisa berubah. Karena kita memahami ini. Jadi Allah sangat tidak diskriminatif kepada siapa yang mau. Allah ahlan wa sahlan, jika Allah menerima taubat. Nah ini alam ya'lam annallahu wa yaqbalu taubata an ibadi wa yaqbudu shadaqat wa annallahu wa tawwabur rahim. Kita baca ini. Ada lagi yang ayat yang menjadi kabar gembira buat orang mukmin ya. Adalah ayat walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallah wastaghfaru lidzunubihim. Itu ayat yang kata ulama ini vitamin C banget. Injeksi ini banget, imunisasi banget buat orang mukmin. Karena kita Pak, di antara kita kan tidak ada satu orang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Semua kita pasti pernah berbuat dosa. Ada yang dosanya dosa kecil, mungkin sering, ada dosa sedang, kadang-kadang, ada dosa besar, mungkin setahun sekali, atau artinya kita semuanya pernah berdosa lah.
Kita harus kecewa, kita harus sedih, kita harus sedihnya iya, tapi kecewanya jangan. Karena Allah kasih formulanya. Wa idza qalu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Dia ingat Allah lagi. Habis ingat Allah pada kurul dzunubin, dia istighfar dan taubat. Allah terima taubatnya. Berubah dari yang jelek banget ke kita menjadi ke yang baik, Dan ini sangat bisa kita lihat di ayat-ayat yang ini, Pak. Ini baru satu ya, baru 2 ayat. Allah ngampunin, Allah Maha Pengampun. Habis itu dibedain nggak kita? Enggak, Allah Maha Penyayang. Kita ini mantan nih. Kalau mantan kan kadang-kadang nggak boleh haknya ya. Orang yang udah di penjara 5 tahun nggak boleh maju untuk pemilihan presiden, kan begitu undang-undangnya. Orang yang kena kartu merah nggak boleh ikut 2 pertandingan, kan itu. Kalau sama Allah maksudnya orang yang kemarinnya brengsek sekarang udah taubat, boleh nggak dia sholat di depan? Silakan. Boleh nggak dia puasa? Silakan. Boleh nggak dia sedekah? Silakan. Kan beda banget tuh antara manusia yang diskriminatif dengan Allah yang sangat terbuka, sangat pemurah, sangat penyayang. Ini ada di sini. Nah, yang nggak mengambil kesempatan tadi harus kita tahu bahwa Allah juga saatnya penting buat orang yang belagu, buat orang yang sok, harus ketahui Allah sisanya penting. Wah, kan jangan-jangan siapa tahu Allah lupa tuh. Allah nggak bakal lupa, Pak. Allah nggak bakal lupa. Kalau pajak ada penghapusan, ada pemutihan. Kalau penjara ada remisi. Kalau dinilai di dosen ada katrol nilai. Ada kebakaran terus filenya lupa kayak di BI dulu. Ini kalau Allah kan nggak pernah filenya kebakar. Nah, lewat pengetahuan kita yang asik ya, yang dalam, yang seksama tentang Allah, ntar kita belajar hadis ininya enak, Pak. La ilaha illallahnya kita tahu. La ilaha illallah, la ilallah Allah yang mana? Allah yang kayak apa? Allah yang ini. Yang ini. Allah yang ini. Ini yang dijelaskan sendiri oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, karena waktunya juga, saya berharap bahwa jamaah di sini sudah mulai banyak yang akrab dengan indeks tematik ini, terutama yang sudah membeli. Ada 100-an orang kali yang sudah membeli, saya lupa bukan 50, hampir 100 orang yang sudah beli, mudah-mudahan sudah akrab. Bagi yang tidak mau beli pun silakan buka di tanyalah-alquran.com atau pusatkajianhadis.com. Gak usah pakai beli, ini bisa diakses secara penuh. Bagi yang sudah beli dan bagi yang mau beli, harganya cuma 50.000 perak. 50.000 perak bisa dikopi 3 kali, 4 kali, 5 kali juga bisa. Bapak kopi ke laptopnya, ada anaknya yang punya laptop, kopiin lagi. Di rumahnya ada komputer PC, kopiin lagi. Gak ada masalah. Ustaz nggak rugi, saya cuma minta karyanya doang. Minta doanya, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan saya bisa berkarya lagi, bisa dapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin satu pertanyaan, kalau ada satu pertanyaan silakan. Kalau sudah, ya. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berinteraksi dengan Quran dengan baik ya. Kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran, pesan-pesan Al-Quran bisa nyambung ke kita sehingga kita menjadi orang yang lebih soleh lagi. Dengan yang tadi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa huwa al-karim wa huwa al-rahim.
حبك في نعمك بمزيدا يا ربنا تقبل ما ينبغي الجلال الكريم وانت سلطانك اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا مغفلين اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك حب القران اللهم انا نسالك حب القران وحب hadis Rasulullah SAW. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran, yang mencintai hadis Rasulullah SAW, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan hadis, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Ya Allah, tolongkanlah dalam diri kami untuk mencintaimu, mencintai Rasulmu, ya Allah, mencintai orang-orang mukmin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.